Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wahtada bihudahu wa sallima tasliman katsira. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta nikmat ukhuwah, nikmat kita ringan langkah kaki kita untuk hadir ke majelis, serta nikmat batiniah yang jauh lebih besar maknanya ya, ketimbang nikmat lahir. Nikmat batiniah yang harus kita syukuri. Maka dari itu, datangnya kita ke majelis adalah untuk memberikan makanan kepada ruhaniah kita atau batiniah kita, karena sesungguhnya Allah memandang hati kita. Allah memandang bukan siapa kita, ibadah kita bukan, sholat kita, puasa kita, atau yang sifatnya lahiriah, tetapi Allah memandang qalbu kita. Maka dari itu, majelis adalah tempat di mana kita membersihkan qalbu kita sehingga qalbu kita layak dipandang oleh Allah. Allah tidak memandang sedekah kita, Ibu. Allah tidak memandang pangkat, jabatan, kekayaan, tidak. Allah memandang qalbu. Maka dari itu, bersihkan qalbu kita, jangan ada sesuatu kecuali selain Allah. Kalau tidak salah, saya pernah menggambarkan ke sini ya, jauhkan segala keburukan yang ada di hati atau penyakit-penyakit hati. Ada 16 yang jangan sampai dia ada singgah di dalam hati kita. Kebencian, marah, iri, dengki, dendam, kesal, jengkel, julid, komen, ngeluh. Apalagi Bu? Bawel, terus apalagi? Dendam. Kesal. Ya, jangan ada kecuali Allah saja dalam hati. Karena Allah memandang qalbu kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya, yang dengan akhlaknya beliau bisa menyampaikan agama Allah sehingga tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia dan sampai kepada kita umatnya. Maka kita sebagai umatnya mudah-mudahan bisa memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik tidak mungkin ada benci. Akhlak yang baik tidak mungkin ada marah. Akhlak yang baik tidak mungkin ada jengkel, julid, komen, ketus, tidak ada. Akhlak yang baik itulah yang bisa menyampaikan Islam sampai rahmatan lil alamin. 23 tahun Rasulullah menyampaikan risalah, selesai hanya dengan akhlak. Jika kebencian dalam hatimu, jika ada marah dalam hatimu, itu akan menjadi sampah yang siap-siap. Sampah itu lama-lama akan apa?
akan membusuk. Itulah, maka kita akan memiliki hati yang busuk. Hati yang tidak tenang. Karena Allah meminta kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, hati yang tenang. Irji'i, pulanglah kamu. Rodiyatam mardiyah, ke atas ridho Allah. Jadi Allah hanya ridho kepada pemilik kolbu yang mutmainnah, kolbu yang tenang. Sampai dalam Al-Quran juga dikatakan, ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada aku adalah pemilik hati atau kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Karena Allah menitipkan kepada kita kolbun salim, maka Allah meminta kita kembali kepada Allah dalam keadaan kolbun salim. Makanya ilaman atallaha biqalbin salim. Kamu jangan kembali kepadaku, kalau bahasa kitanya Bu ya, kecuali dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat. Mudah-mudahan kita pulang kepada Allah memiliki hati yang bersih. Tujuan hidup kita adalah apa, Bu? Allah mengutus kita ke muka bumi untuk apa? Ibadah. Maka lakukanlah setiap amanah yang Allah berikan kepada kita, semua sebagai ibadah. Punya suami, ibadah. Punya anak, ibadah. Punya tetangga, baik maupun buruk, itu jadikan ibadah. Semua, karena tugas kita illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menghambakan diri. Allah tidak butuh disembah. Allah tidak butuh persembahan kita. Allah tidak butuh, Bu. Tetapi kita yang butuh Allah. Maka dari itu, memantaskan diri untuk dicintai oleh Allah. Kita ingin menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka dari itu, pantaskah kita ingin menjadi kekasih Allah, tetapi hati kita masih ada? Masih ada kebencian kepada yang berbeda dengan kita. Kepada agama yang berbeda dengan kita. Kepada orang lain yang mungkin tidak yang kita sukai. Allah memandang itu. Maka Rasulullah pun pemilik akhlak yang baik. Membersihkan jiwa dengan ibadah. Puasa, zakat, sholat, haji, itu ibadah. Tetapi untuk batiniah kita atau kolbu kita, kita pun perlu ibadah, perlu memperbaiki, perlu menundukkan yang namanya ruhani kita. Kenapa harus ditundukkan ruh kita? Karena ruh itu tempat bersemayamnya hembusan Allah. Karena kolbu itu ada tempat bersemayamnya hembusan Allah. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan diri kita kalau kita penuh dengan penutupnya? Jadi nggak terbuka, penuh kebencian, penuh kemarahan. Tidak akan muncul ruh itu. Ruh itu tempat bersemayamnya hembusan Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai tertutup, maka dia ruh itulah yang harus mengendalikan kita. Coba tanya kepada diri kita atau lubuk hati kita yang paling dalam. Setiap kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, pasti ada harusnya jangan begitu. Gitu ya? Ada kan, Bu? Harusnya jangan begitu. Itu nggak baik. Gitu. Pelacur sekalipun setelah dia melacur, dia merasa saya ini dosa. Saya pengen menjadi wanita yang baik-baik. Semua seperti itu. Itulah ruh kita. Ruh itu akan terpenjara, tidak akan muncul jika masih ada penyakit-penyakit hati yang bersemayam di sana. Maka dari itu, kita kumpul di sini adalah dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah, membicarakan Allah. Karena membicarakan Allah adalah
sesuatu yang akan menyenangkan. Karena ada dalam diri kita yang sebenarnya. Gitu. Membicarakan Allah, menyebut-nyebut Allah, itu akan merasakan kedamaian. Karena itulah sebenarnya yang harus menguasai diri kita. Selain ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran, mengenal Quran, maka ma'rifatullah adalah tingkatan yang paling utama dan pertama yang harus kita lakukan. Pertemuan kita bulan lalu, kita membahas mengenai apa? Memahami mana la ilaha illallah. Sudah dipraktekkan? Sudah praktekkan? Hah? Bagaimana la ilaha illallah itu? Ya? Maka dalam sebuah kisah kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, pastilah dia masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Nabi pun pernah bersabda kepada Al-A'la bin Hadrami, apabila engkau ditanya tentang kunci surga, katakanlah kuncinya adalah la ilaha illallah, dalam kitab Fathul Bari. Apakah cukup dengan membaca saja? Maka la ilaha illallah memiliki berapa syarat kemarin? Apakah cukup membacakan saja? Ternyata syaratnya ada 7. Yang pertama apa? Mengetahui maknanya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka harus terbayang maknanya. Maka makna la ilaha illallah itu ada 4. Apa yang kemarin? Tidak ada wujudku kecuali wujud Allah. Kita ini adalah wujud Allah. Terima. Hidung yang mancung ke dalam, terima. Alhamdulillah. Kulit yang hitam legam, ini wujud Allah. Ya, tinggi, pendek, itu wujud Allah. Jadi ketika kita la ilaha illallah, tidak ada yang namanya operasi plastik pikiran kita. Atau kita mengaca itu, kok saya kayak gini ya? Enggak. Ini kita sudah wujud Allah. Ketika kita membayangkan la ilaha illallah, yang ada dalam diri adalah wujud Allah. Terima. Terus yang kedua, apa Bu? Tidak ada wujudku selain qadrat iradat Allah. Sudah ketentuannya yang datang kepada kita, ujian-ujian itu yang datang kepada kita baik maupun buruk, itu sudah ketentuan Allah. Kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita jalani sesuai keinginan kita tidak, Bu? Kadang tidak sesuai. Memang sengaja Allah hancurkan rencana kita. Memang sengaja Allah hancurkan. Supaya apa, Bu? Supaya kita ini nggak usah mikir, kata Allah. Udah pasrahkan aja kepada Allah. Allah yang terbaik menurut kita. Ada yang tidak diberi keturunan, itu sudah yang terbaik oleh Allah. Ada yang usaha tiba-tiba hancur, bangkrut, itu sudah yang terbaik. Kemudian ada mungkin ditinggal suami masih muda, entah itu pisah cerai atau pisah mati, itu sudah diambil orang, diambil Allah ya. Ya itu sudah, ya sudah sajalah. Kalau kita punya Allah, ngapain harus takut? Ngapain harus stres? Itu sudah yang terbaik. Qadrat iradat itu sudah ketentuan yang terbaik. Seperti saya pernah cerita ya, bahwa manusia di muka bumi semuanya tamu Allah. Allah adalah tuan rumah. Tuan rumah itu kan kadang menyediakan. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kayak saya misalnya bertamu ke ibu, Bu mau minum apa? Terserah ibu. Terserah ya, terserah ibu. Ibu ngasih kopi ke saya. Begitu disuguhin kopi, Bu, saya punya kopi enak.
Seger loh Bu ini, asli digiling langsung ini. Dalam hati saya, ya saya nggak minum kopi. Tahu gitu saya minta teh manis. Ini udah enak nih Bu. Melihat ekspresi tuan rumah yang begitu ingin menyenangkan, saya menolak nggak? Saya berani nolak nggak? Oh iya Bu, terima kasih. Coba Bu minum, seger deh Bu. Iya gitu kan. Diminum nggak sama saya? Diminum. Diminum. Dalam hati saya apa? Saya nggak suka kopi, tapi menghargai. Menurut si tuan rumah itu sudah yang terbaik. Tidak menjadi baik menurut saya karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Tidak diterima oleh kita karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, saya udah baik, saya sudah berbuat baik, saya sudah usaha tidak menipu orang, saya sudah sungguh-sungguh. Kenapa ya Allah? Kok tiba-tiba hancur usaha saya? Kenapa ya Allah? Berarti sudah tidak ada boleh kenapa. Ya sudah, berarti engkau akan mempersiapkan yang lebih baik dari ini. Bisa begitu? Kalau kita sudah memahami la ilaha illallah, kudrat irodatnya sudah menjadi ketentuan bagi kita, maka kita mah iya. Baru tidur jam 12 jadi pembantu misalnya, kata majikan kita bangunin jam 2, ibu mau ke bandara siapkan pakaian. Baru tidur jam 2. Kata kita, Bu, saya nggak tega apa sama saya, baru tidur 2 jam. Saya harus nyiapin ibu, berangkat. Ibu nggak tega sama saya, dipecat nggak Bu kira-kira sama majikan? Hah? Kita berani nggak membantah? Iya Bu, saya bangun jam 2, siap-siap, nyiapin karena Tuhan kita mau berangkat. Sudah gitukah kita kepada Allah? Sudah begitukah kita kepada Allah? Bangun jam 1 pengen pipis? Udah gitu? Baru jam 1 tidur lagi. Begitu bangun kesiangan? Ya, kesiangan. Biasa aja. Enggak mohon ampun. Bu, maaf saya kesiangan. Aduh Ibu maaf. Kita kan ke majikan aja begitu. Kepada Allah taubat enggak kita? Ya Allah ampuni, saya tadi dibangunkan engkau jam 1, pengen pipis tapi saya tidur lagi. Ampun ya Allah, ini dosa saya ya Allah. Ini yang menjadi mungkin penghalang rezeki saya ya Allah ampuni. Pernah begitu? Kalau kita la ilaha illallah meyakini ketentuan Allah, qudrat iradat sudah menjadi ketentuan kita tidak mungkin berani seperti itu kepada Allah. Kayaknya malu gitu. Kita mau makan aja pasti malu sama majikan kan? Tiba-tiba makan karena kita punya salah. Iya Bu, malu kayaknya. Pernah nggak begitu kepada Allah? Tujuan kita di dunia ini Allah ciptakan illa liya'budun, untuk beribadah. Tujuan kita pulang nanti untuk apa Ibu? Ibu mau pulang mau kemana? Tujuan akhirat kita. Benar surga. Masuk surga yakin? Masuk surga yakin? Kalau kita masuk surga, misalnya gini, Bu Ratu, saya nih jamaah nih semua 50 orang mau ke rumah saya. Kata saya, oh iya, saya siapin guest house yang ada AC-nya. Makanan saya sediakan yang enak. Tidur juga lengkap, nyaman. Lengkap. Ibu mau ketemu saya atau mau menikmati rumah saya? Tapi sayanya nggak ada. Hah? Iya gitu. Pas begitu ibu menikmati, enak. Tapi Bu Ratunya mana? Oh, Bu Ratunya lagi keluar negeri. Gimana perasaan ibu? Ya, enak sih enak fasilitasnya. Tapi kan kita tujuannya pengen ketemu Bu Ratu. Tapi Bu Ratunya nggak ada. Gimana menikmati? Kalau kita pengen surga kayak begitu Bu. Jadi tujuan kita pulang itu untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah.
Karena kebahagiaan penghuni surga bukan bidadari-bidadara yang tadi kasur empuk dari pakaian dari sutra, bukan. Kita ingin apa, Bu? Bertemu Allah, Khalik, pencipta kita. Itu tujuan kita. Tidak peduli nanti itu gak enak, malah kita menikmati fasilitas sama Bu Ratu. Mau jalan-jalan aja sok, sediain mobil, sediain duitnya, nih ATM-nya. Gak enak gak Ibu? Jalan-jalan. Ih, gak enak ya. Fasilitas diberikan tapi kita gak ketemu Bu Ratu. Ih, gimana atuh gitu. Gimana ya gitu kan Bu? Pasti tidak enak. Kalau kita ingin surga seperti itu nanti, maka kita jangan minta surga. Tapi bertemu dengan Allah perlu latihan di dunia. Dengan apa memaknai maknanya. Bahwa ketentuan sudah menjadi yang terbaik buat kita. Yang ketiga maknanya apa? Tidak ada wujud kecuali hembusan Allah. Sudah yang terbaik, Bu. Jadi yang Ibu lakukan adalah terbaik, yang terbaik, amal soleh, gitu kan Bu? Kayaknya udah sering banget ya dengar amal soleh. Kebaikan atau Bu, yang terbaik. Kita mikir dulu nih, ini diajak kebaikan bukan ya? Nggak usah mikir, kita makan diajakin santunan gitu ya. Santunan deh. Donasi deh. Begitu mungkin dalam hati. Ya, harusnya berpikirnya ini kebaikan bukan ya? Nggak usah mikir. Diajakkan jalan-jalan sosialita wae hayu ya Bu. Kumpul, arisan. Arisan paling ngapain Bu? Makan-makan. Habis gitu apa? Rumpi. Diajak ngerumpi aja mau pada dosanya banyak. Ya. Seperti itu. Jadi kebaikan. Oh ini teh amal soleh. Ada WA, kebaikan. Dibuka pengajian hari ini, kebaikan langsung gitu. Amal soleh. Karena kita ini mau hembusan Allah yang akan muncul, ruh yang akan menguasai jasad kita. Ketika kita memaknai maknanya, keempat adalah tiada wujudku kecuali, yang keempat melalui Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga harus bersinergi, menyambungkan diri dengan Rasulullah. Salawat itu 1000 kali Bu. Kalau Ibu nggak sanggup, saya bilang 11 kali setiap ba'da sholat. Kemudian 100 kali di pagi hari menjelang duha. 100 kali ba'da maghrib. Kalau bisa 1000 kali Bu. Ngapain 1000 kali? Ibu masak, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu nyapu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nyampe nggak Bu 1000? Nyampe. Ya, ibu duduk nonton TV, Allahumma sholli ala Muhammad. Hatinya begitu. Bagaimana kita mau dipanggil Rasulullah disebut aja nggak pernah. Kalau kita jatuh cinta nih Bu, pasti kebayang-bayang kan? Makan, ingat kamu. Tidur, ingat. Sudahkah kita begitu merasa belum menyebut la ilaha illallah, menyebut Muhammad Rasulullah? Kayaknya ada yang kurang gitu dalam hidup kita. Ada? Sudah seperti itu? Maka baginda Rasulullah menyebutkan itulah yang menjadi syarat la ilaha illallah dakhalal jannah. Akan mengantarkan kamu masuk surga kalau kita mengetahui maknanya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, harus penuh dengan keyakinan. Yakin. Kalau kita sering nyebut-nyebut Allah, nyebut-nyebut Rasulullah, ini adalah majelis zikir haram. Majelis zikir bid'ah. Padahal yang disebut-sebut siapa? Allah. Kok bid'ah? Sebut-sebut. Cuman mungkin berjamaahnya itu yang menjadi masalah. Tapi kan kalau kita nih nggak diajakin kan malas ya Bu.
Benar nggak? Apa kita sudah orang yang sudah rutin menjalankan itu? Atau diajakin kumpul bareng zikir, baru zikir? Maka itu menjadi tarbiyah nilainya. Kalau sudah terbiasa, ibu nggak hadir ke majelis zikir juga nggak apa-apa. Karena ibu sudah terbiasa zikir setiap hari 1000 kali. Nggak usah datang ke majelis zikir. Tapi kalau tarbiyah, kalau kita nggak ngumpul kayak begini di majelis zikir, kayaknya jarang zikir. Maka itu jadikan tarbiyah. Datang ibu ke sana, jangan sedikit-sedikit bid'ah. Tarbiyah. Datang kita ke sana ibu. Ya, harus serius gitu ya. Harus dengan keyakinan. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas itu apa? Berbuat sesuatu tanpa pamrih karena Allah. Jadi ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, berarti sudah menerima Bu ketentuan itu. Jangan protes, jangan ngeluh, jangan komen apa yang terjadi dengan diri kita. Ya Bu, yang keempat, jujur. Jujur maksudnya apa? Jujur itu selaras antara hati, ucapan, dan perbuatan. Tidak munafik. Hatinya, bicaranya A, hatinya B gitu. Jadi orang nggak dipercaya gitu ya. Surat apa di situ? Al-Maidah ayat 41. Yang ke-5 apa? Mencintai kalimat itu. Sering ibu tulis la ilaha illallah ya Bu. Bayangkan tulisannya. Apalagi melihat, kata saya kan selain tulisannya apa? Melihat anak ibu la ilaha illallah ya Bu. Melihat aglonema ya, cinta kita berapa ribu, berapa macam itu aglonema Bu. Saya punya 3 aja bangga. Saya ketika ke rumah teman saya, dia punya koleksinya lebih dari 10. Waduh, kata saya ternyata ada yang merah semuanya ya. Dari aglonema aja kita, ya Allah, luar biasa Allah itu. Lihat bilatung, la ilaha illallah itu Bu. Lihat nyamuk, la ilaha illallah. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pabrik nyamuk. Ya, obat nyamuk ada berapa merek? Laku nggak semuanya Ibu? Laku. Ya, laku semuanya. Baygon aja ada elektrik, ada yang disemprot, ada yang dibakar. Laku nggak? Laku semua. Kalau nggak ada Allah ciptakan nyamuk, maka lihat nyamuk sok minum. Paling perutnya sebesar apa sih Bu? Kita mau, riwuh, wah, matikan. Paling berapa? Kalau udah kenyang ngapain Bu? Terus dia lama-lama habis kenyang ngapain? Mati. Iya. Gatel nggak apa-apa, sedekah sama makhluk Allah. Digaruk aja. Alhamdulillah saya sudah donor darah kepada nyamuk. Gitu Ibu. Ternyata hasil penelitian demam berdarah itu ternyata bukan salah satu sebab dari nyamuk. Iya, ternyata ya penurunan imun kita, kurang minum, ya kan? Dehidrasi. Kita sakit panas nggak minum. Kita sudah sakit panas nih, awalnya panas nih Bu. Nggak minum aja Ibu, tiba-tiba trombosit turun. Kenalah sebutan diabetes. Apa? Oh, DBD. Gara-gara itu padahal bukan. Nyamuk disemprot, disalahkan. Lihat kecoa. Allah Ibu, itu. Kalau banyak kecoa, tandanya apa Bu? Iya, rumah kita kotor. Makanya banyak kecoa. Begitu. Kalau kita banyak cicak, berarti rumah kita banyak nyamuk. Banyak nyamuk, kan ya makanannya. Ya Bu, jadi lihat bilatung, lihat nyamuk, Allah.
Lihat tanaman Ibu, macam-macam sirih aja kita Masya Allah. Lihat sirih aja macam-macam sirih. Itu cuman biasa aja ngelihat sirih, Masya Allah. Tidak ada yang sama bentuknya. Ya, sirih aja, serai aja banyak macamnya. Apalagi Bu, yang belum kita renungkan dengan ciptaan Allah. Sehingga semakin cinta kita kepada Allah. Apa Ibu? Kucing. Yang Ibu senang kucing. Ya, kucing aja beraneka macam, beraneka ragam ya Bu. Anjing. Jangan lihat, najis. Enggak Ibu. Tetap yang terbaik Allah ciptakan anjing buat siapa? Buat jaga ternak kita. Karena anjing itu paling setia dengan tuannya. Gak apa-apa kita merah anjing, asal jangan masuk ke rumah kita. Menjaga ternak kita, gak apa-apa. Yang gak boleh itu kena air liurnya kan Bu. Jadi kita gak ada benci. Kepada binatang tidak ada benci, kepada manusia tidak ada benci, kepada yang berbeda dengan kita tidak ada benci kalau sudah cinta kepada Allah. Karena itu syaratnya. Yang keenam apa? Ikhlas. Iya. Ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah. Yang terakhir, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala sami'na wa ata'na. Nah kita mah apa? Hamba. Hamba terserah tuannya. Sudah begitu, ada nggak Bu rencana kita sesuai dengan keinginan kita? Besok Ibu mau begini, mau begini, mau begini. Sesuai nggak? Jarang kan? Pasti ada yang berubah. Entah itu waktunya, entah itu perencanaannya ya Bu. Tidak ada yang sesuai. Maka yang sudah Allah berikan itu kepada kita, amanah kita, hanya jalankan saja. Ujian, itu sudah yang terbaik. Ya, sami'na wa ata'na. Itu yang kemarin kita bahas. Baru la ilaha illallah miftahul jannah. Jalan kita menuju surga. Jadi masuk surga dengan la ilaha illallah syaratnya ada 7. Sudah dilaksanakan? Ya, zikir paling sedikit. Bagaimana la ilaha illallah? Tadi mah salawat 100 pagi hari, 100 maghrib. Setelah sholat 33 kali sama dengan subhanallah. Tambahkan la ilaha illallah itu Bu. Sebut-sebut namanya la ilaha illallah. Jadi sebadah sholat jangan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja. Tambah la ilaha illallah 33. 100 di pagi, 100 sore. Nah sekarang 100 lagi yang harus 100 adalah istighfar. Istighfar juga sama. Istighfar itu ba'da sholat itu 14 kali Ibu. Jangan cuma sekali atau 3 kali. Astagfirullah. Minimal 14 kali. Ya. Setiap ba'da sholat. Kemudian 100 di pagi hari, 100 sore hari. Jadi rangkaiannya istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Itu zikir pagi dan sore kita. Ditambah yang lainnya boleh. Mau dengan maksurat boleh, mau dengan ratib al-hadad boleh, mau dengan ratib al-atos boleh. Ya Bu? Atau zikir apalah Ibu yang banyak buku itu silakan. Ya, yang penting intinya itu. Kenapa istighfar menjadi sesuatu yang harus kita sebutkan? Dalam Al-Qur'an juga ada kalimat wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Apa itu Bu? Dan perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Jam-jam sahur berapa Ibu? Jam berapa? Jam 3 sampai
menjelang subuh. Jadi nggak ada Bu amalan apa kecuali istighfar. Ibu beres tahajud 2 rakaat, istighfar aja, istighfar. Karena memang ada perintahnya. Wal mustaghfirina bil ashar. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Bukan pas waktu sahur, berarti setahun sekali dong. Bukan. Waktu-waktu sahur, dari jam 4 ke sinilah kalau waktu sahur itu Bu. Kalau jam 3 kayaknya kelamaan gitu ya. Jadi jam 4 lah Bu. Waktu sahur itu jam 4. Kalau sahur itu berapa lama Ibu? Ya setengah jam lah. Berarti sampai setengah 5 itu cukup. Jam 4 sampai setengah 5. Wal mustaghfirina bil ashar. Itu ada perintahnya oleh perintah ke dalam Al-Quran. Perbanyak istighfar. Kenapa istighfar itu perlu banyak? Apa sih kehebatannya? Banyak sebelum kita bahas mengenai keutamaannya, ini ada kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Ahmad bin Hambal, salah satu ulama fikih selain Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sudah banyak terkenal Bu, namanya ke seluruh mancanegara gitu, terutama daerah-daerah Irak gitu ya Bu, Iran pada zaman itu. Nah, suatu hari Imam Ahmad hendak berdakwah, ya, hendak berdakwah ke suatu tempat yang diperkirakan Imam Ahmad itu sampai sebelum maghrib ke tempat itu. Entah bagaimana caranya gitu ya Bu ya, perkiraan manusia kan selalu tidak sampai. Padahal ini seorang imam loh Bu, sudah jadi kekasih Allah, sudah jadi wali Allah gitu ya. Perkiraan maghrib itu sampai ke tempat tujuan. Ini tiba-tiba kemalaman sebelum sampai. Sebelum sampai ke tempat tujuan, Imam Ahmad kemalaman maghrib gitu ya, sebelum sampai ke tempat tujuan. Sampailah suatu kota, akhirnya Imam Ahmad sholat maghrib karena sudah datang waktunya maghrib. Kata Imam Ahmad lah, disinilah besok nanti habis subuh lanjut lagi. Setelah maghrib nunggu isya di masjid itu sambil berzikir. Setelah isya kata Imam Ahmad, saya mau tiduran nanti subuh berangkat. Tidurlah di situ Imam Ahmad. Setelah tidur baru berapa menit, tiba-tiba ada penjaga masjid itu. Dia nggak kenal dengan Imam Ahmad. Tuan, maaf, kalau mau tidur jangan di masjid. Silakan di luar. Silakan di luar, tidak bisa di masjid. Imam Ahmad, tahu nggak saya siapa? Enggak Bu. Dengan rendah hatinya, ya, baik, saya keluar. Keluarlah Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad melihat harus tidur di mana nih, aduh, apa ya ini? Di teras deh. Di teras juga ternyata dilarang sama penjaga masjid itu. Maaf, di sini juga tidak boleh gitu. Kalau bisa carilah penginapan. Penginapan di sekitar itu. Ya, baiklah Imam Ahmad. Ini ada toko roti yang mau tutup. Mau tutup. Itu bawa gembolan. Imam Ahmad bawa buku mungkin ya Bu ya, kalau kita mah ya bawa tas gitu ya, bawa kalau kita mau pergi ya, bawa tas buat buku, bawa baju buat ganti kan ya. Ngelihat orang seperti itu, toko roti yang mau tutup itu, siapa itu ya? Dari masjid keluar, terus dia kayak bingung gitu celingukan kemana. Akhirnya kata Imam Ahmad, kata tukang roti itu, Tuan, sini kenapa gitu? Iya, saya mau ke kotaanmu, tapi kemalaman. Saya tidur di masjid, tetapi tidak diperkenankan. Kalau saya cari penginapan, saya tidak tahu, saya bukan orang sini. Kata tukang roti itu, kalau Tuhan berkenan, boleh tidur di toko roti saya.
Tapi dengan kondisi yang terbatas. Ya beginilah, banyak tumpukan gandum, kata si tukang roti itu. Tapi bisalah untuk tidur gitu. Saya bersihkan, saya juga biasa istirahat di sini. Ya sudahlah, nggak ada pilihan lain, Bu. Dibersihkan sama si tukang roti itu, Imam Ahmad tidur. Rumah saya nggak jauh dari sini. Ini minumnya, kalau lapar makan silakan roti yang ada di toko itu. Rumah saya tidak jauh dari sini. Nanti besok subuh saya balik lagi ke sini. Imam Ahmad berterima kasih kemudian tidur di toko roti itu. Setelah subuh bangun ya Bu, si tukang roti datang ke tempatnya lagi. Bagaimana Tuan tidurnya gitu. Ya alhamdulillah nyenyak karena saya lelah. Silakan Tuan istirahat, saya membuat roti karena sebentar lagi mau buka tokonya. Kemudian dia mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat roti, kemudian dia mengerjakan roti itu. Imam Ahmad memperhatikan si tukang roti itu. Kemudian Imam Ahmad mendengar setiap ngadonin mentega, telurnya, apa ya, bahan-bahan itu, si tukang roti selalu mengucapkan astagfirullahaladzim. Terus istighfar. Gak berhenti-berhenti, Bu. Istighfar diperhatikan oleh Imam Ahmad. Kemudian ditanya, kata Imam Ahmad, apakah selalu melakukan ini setiap membuat roti? Kata si tukang roti itu, ya itulah. Saya dari sejak dulu sampai sekarang tidak pernah meninggalkan kalimat istighfar ini, astagfirullahaladzim. Apa yang kau rasakan, kata Imam Ahmad, ketika kau tidak pernah lepas dari kalimat istighfar? Apakah ada zikir lain? Gak ada, kata si tukang roti. Istighfar ini aja yang selalu saya baca. Apa yang kamu rasakan? Kata si tukang roti itu, semua doa-doa saya terkabul. Kecuali satu hal, kata si tukang roti itu. Kalau boleh tahu, kata Imam Ahmad, apa yang belum Allah kabulkan dari doa istighfarmu itu? Kata si tukang roti, saya mendengar ada seorang ulama yang hebat, ceramahnya. Orang banyak berbondong-bondong kalau ada ulama itu ke sana. Tetapi saya itu tukang roti yang harus berjualan. Belum sempat ketemu orangnya. Saya pengen ketemu dengan orang itu. Itulah doa yang saya belum dikabulkan oleh Allah dengan istighfar itu. Ulama yang begitu menenangkan. Saya sering mendengar ceritanya. Tetapi untuk bertemu muka, ya Allah, saya sudah merindukan. Kata setukang roti itu. Kata Imam Ahmad, kalau boleh tahu, siapa ulama yang kau inginkan bertemu itu? Dia adalah seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Terus kata Imam Ahmad apa? Sungguh kamu ingin ketemu? Kata Imam Ahmad apa? Ternyata kenapa Allah membuat saya tersesat malam ini di sini? Padahal saya sudah ditunggu, disediakan tempat di tempat itu, difasilitasi. Ternyata saya harus terlambat kemalaman di satu desa ini. Ternyata kamu penyebabnya. Emang siapa Tuhan? Saya adalah Ahmad bin Hambal. Bagaimana perasaan tukang roti? Wah, astagfirullah, dipeluk itu Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, ini penyebab saya terlambat. Padahal saya sudah memperkirakan, menghitung waktu di sana, sudah panitia menyiapkan tempat yang baik untuk saya, makanan yang enak untuk saya mungkin. Tiba-tiba saya tidur di masjid diusir, di halaman masjid diusir, kamu toko menutup, itu sudah qadarullah katanya.
Sayalah Imam Ahmad itu. Wah, astagfirullah. Kata si tukang roti itu apa? Allah menyempurnakan istighfar saya. Karena tinggal satu-satunya ini yang belum dikabulkan oleh Allah. Ingin bertemu Imam Ahmad. Ini Bu, dari istighfar ini. Jadi kita nggak main-main dengan istighfar. Nanti kayak gimana dulu istighfarnya, nanti itu yang terakhir. Biar ibu merasakan dulu, oh kayak begitu. Istighfar Bu. Ini Imam Ahmad bilang, kamu ternyata penyebabnya gitu. Allah hendak mengabulkan doa istighfar kamu. Sehingga tujuan saya yang utama, Allah rubah. Karena untuk tujuan ke tempat itu melewati rumah kamu. Allah kabulkan istighfar kamu. Kata dia, sempurna istighfarku. Allah mengabulkan ini. Itu cerita Ahmad bin Hanbal. Terus ada lagi Bu yang kedua. Kisah seorang ibu yang punya anak mengalami kelainan sakit tulang. Ya Bu. Sehingga anak itu lumpuh. Kemudian dia mencari dokter kemana-mana dari rumah sakit itu. Kata rumah sakit itu, ada seorang dokter yang mungkin kamu bisa datangi di suatu tempat, gitu ya, dengan biayanya sebesar ini, sebesar ini. Si ibu karena kecintaan kepada anaknya, dia berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, ingin bertemu dengan dokter itu. Ini ceritanya di Pakistan, Bu. Ingin bertemu dokter itu, kemudian dia mempersiapkan biayanya, tapi dia tidak punya uang. Dan dia di desa terpencil tinggalnya. Kalaupun kedatangan ke tempat itu sesuatu yang tidak mungkin, kata dia. Akhirnya dengan ketidakmungkinan dia mendatangi tempat itu, ke kota besar di Pakistan, karena dia di pegunungan, kemudian dia tidak mungkin punya uang untuk berobat anaknya yang mengalami kelainan tulang, dia hanya astagfirullah, kata dia. Nggak mungkin, uang nggak ada, saya di kampung, gitu ya, ke kota, nggak tahu juga di mana, gitu ya. Dia orang desa, nggak mungkin. Kata dia, astagfirullah. Ketidakmungkinan dia hanya astagfirullah. Dia lihat anaknya hanya istighfar terus. Dia lihat anak istighfar, anaknya terus, nggak mungkin lah menurut dia. Suatu hari, dokter ini dia akan ke kota yang jauh. Yaitu dari Pakistan ini dia akan mendatangi kota yang disebut dengan Kashmir. Dia akan datang ke Kashmir naik pesawat. Ketika dia naik pesawat, karena mengalami masalah, pesawat itu akhirnya mendarat sementara di sebuah kota, gitu, sebuah kampung, gitu. Ya, akhirnya dokter itu, kemudian dokter itu tidak sampai ke tempat tujuan. Akhirnya dia mencari mobil gitu, yang bisa mengantarkan dia ke penginapan. Dapatlah mobil, kemudian ada supir. Setelah perjalanan kurang lebih 4 jam, baru perjalanan 4 jam ya Bu, menuju Kashmir itu ke tempat tujuan. Dari pesawat yang bermasalah itu dia lanjutkan karena dia harus operasi segera mungkin, gitu ya. Kata dia kepada supir itu, sampai berapa jam saya nyampe ke kota itu? 4 jam Tuan. Ya udah, akhirnya berangkatlah dia. Baru 2 jam perjalanan kena badai. Kemudian kata si supir itu, Tuan, kita nggak bisa melanjutkan ke tempat itu, ini badai gitu. Bisa kita celaka.
mungkin ada jurang, mungkin apa yang nggak kelihatan. Ya sudah, kita nyari tempat istirahat saja. Dicarilah tempat istirahat, yang dia lihat itu ada sebuah rumah. Mampirlah dia ke situ untuk berteduh dari badai itu. Dia mengetuk pintu, kemudian dia mohon izin, dia adalah mau istirahat karena badai gitu. Dipersilahkanlah oleh si ibu itu untuk masuk. Kemudian menjamu dokter itu, memberikan makan gitu ya. Dia hanya layaknya ada orang yang tersesat di badai saja. Setelah dia makan, mau istirahat, mau tidur gitu ya, untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba si dokter itu mendengar rintihan anak. Ibu sakit gitu ya. Mungkin gitu, seperti itulah ya. Rintihan seorang anak. Kata si dokter itu, Bu, siapa itu yang merintih itu siapa? Dia adalah anak saya, dokter. Dia memiliki sakit kelainan tulang. Jadi kadang ada masanya dia mengalami sakit yang sangat hebat. Kata dokter, udah dibawa ke dokter katanya. Udah dibawa ke dokter. Tapi di rumah sakit itu menyarankan saya harus ke Pakistan. Yang tidak mungkin, dan saya tidak tahu di mana itu kota besar itu, dan saya tidak kenal gitu. Saya takut nyasar. Saya harus menemui seorang ahli tulang belakang. Namun apa daya, saya ini orang miskin, tidak pernah ke kota Pakistan yang begitu jauh dari tempat saya, dan harus berapa besar biaya untuk membayar dokter itu. Ketidakmampuan saya ini, saya hanya beristighfar saja kepada Allah. Kata dokter itu, Astagfirullahaladzim, kata dokter itu. Ternyata Allah berikan ujian ini kepada saya yang tidak pernah saya mengalami. Naik pesawat itu terkendala. Ternyata ini yang menyebabkan saya terjebak di badai ini. Dokter yang ibu cari itu adalah saya. Izinkan saya untuk mengobati anak ibu. Saya ingin melihat anak ibu. Kemudian diperiksalah anak itu, diobati oleh dokter itu. Kata dokter itu, ikutlah dengan saya ke Kashmir. Di sana ada pengobatan. Untuk nanti saya bawa ke Pakistan untuk pengobatan itu. Itu Bu, Allah jadikan. Jadi menurut dokter itu musibah. Ya Bu, dia harus sampai ke tujuan, tiba-tiba pesawatnya mengalami kerusakan, kemudian dia terjebak badai. Bagi dokter itu musibah bukan? Tapi menurut si ibu itu apa? Musibah apa anugerah? Jadi tidak ada yang tidak baik Allah berikan itu. Menurut dokter musibah, tapi menurut ibu itu anugerah. Jadi semua yang terbaik yang Allah berikan itu. Si anak itu dibawa ke Kashmir akhirnya, ya Bu, setelah badai berhenti, sama si ibu itu diajak, kemudian dibawa ke Pakistan. Pengobatan sampai tuntas tulang belakangnya. Tuh Bu, istighfar. Jadi, istighfar itu kayaknya sesuatu yang sepele atau tidak Bu, kalau begitu kesimpulannya? Sepele enggak Bu? Ternyata bukan hal sepele. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ternyata istighfar itu punya apa Bu? Bukan lagi sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa dari istighfar itu. Nah, pada suatu hari ada seorang alim gitu Bu ya, yang bernama Hasan Basri. Dia kedatangan 3 orang muridnya. Ini ada lagi Bu. Kata si murid yang pertama,
Kata ulama itu, kamu punya masalah apa? Ayo sebutkan aja. Si orang yang pertama, dia mengeluhkan, wahai Tuhan, ini kenapa ya hujan nih gak berhenti-berhenti, sehingga gagal panen gitu ya. Atau tiba-tiba kemarau gitu ya. Kemarau sehingga rugi tanaman saya. Gitu ya. Dari hujan rugi. Dikasih kemarau rugi. Bagaimana ini ya Tuhan? Kata Hasan Basri apa? Kalau begitu laksanakan istighfar. Perbanyak istighfar. Itu aja Tuhan? Ya, itu saja. Ketika kau hujan, istighfarlah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ketika kemarau, kau bercocok tanam, pasti akan rugi juga, beristighfarlah kepada Allah. Nanti lihat keajaibannya. Baik, hanya itu saja Bu. Murid yang kedua datang. Wahai Tuan Guru, saya mah punya perusahaan. Perusahaan dari turun-temurun gitu. Saya adalah pengelolanya sekarang. Dibilang perusahaan itu maju, dibilang maju, enggak gitu ya. Dibilang bangkrut juga tidak gitu. Jadi maju enggak, jadi begitu-begitu aja usahanya. Gimana ya caranya supaya maju gitu? Kata ulama Hasan Basri apa? Perbanyak istighfar. Nanti kau akan mengalami keajaibannya. Nah, yang ketiga muridnya, wahai Tuan Guru, saya ini sudah berumah tangga, bertahun-tahun menikah, tetapi belum dikasih keturunan. Katanya banyak sedekah saya sudah lakukan. Berobat ke sini saya sudah lakukan. Ke sana sini sudah dia lakukan. Tetapi tidak kunjung punya keturunan juga. Sedangkan saya ingin punya keturunan di pernikahan ini. Kata Hasan Basri apa? Perbanyaklah istighfar. Nanti kau akan menemukan keajaiban. Kenapa Hasan Basri itu mengatakan pengen terhindar dari kerugian disebabkan karena cuaca hujan panas gitu ya Bu, yang merugi terus panennya? Istighfar, kemudian juga usaha pengen maju ya, sementara ini begitu aja. Istighfar juga, kemudian pengen punya keturunan juga istighfar. Dari mana dasarnya? Dari Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi ada. Kenapa ulama yang bernama Hasan Basri mengatakan seperti itu? Ternyata jawaban tiga-tiganya itu dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultus tigfaru. Fakultus tagfiru robbakum innahu kana ghaffaro, ayat 10-nya. Yursilis sama'a alaikum midroro. Ayat 12-nya, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Kata Allah ya, aku berkata gitu, berfirman, kalau berfirman ya, kepada mereka, segeralah memohon ampun kalian kepada Allah yang Maha Pengampun. Itu ayat 10-nya. Allah akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian itu sebagai rizki. Jadi air itu adalah rizki gitu Bu. Kita kalau ada hujan, ngutuk gak Bu? Apalagi kita pinggir sungai. Kalau hujannya terus-terusan, Ibu pikirannya apa? Wah, jangan-jangan nanti banjir. Wah, ini bisa-bisa, pernah nggak Bu air itu ke sini? Enggak kan? Tapi pernah nggak berpikir, kalau hujan terus-menerus, banjir pernah nggak masuk ke dalam sini, misalnya naik?
Ya minimal ke jalan gitu. Pernah nggak Bu? Pernah ada ketakutan nggak sampai ke rumah Ibu ketika sudah masuk ke jalan? Nah, khawatir. Tetapi Allah sebutkan simbol air itu adalah rizki. Wa yursili sama alaikum midroro. Aku turunkan air dari langit itu sebagai rizki. Nanti saya terangkan rizkinya dari mana. Kemudian kata Allah, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Dan aku akan memberikan pertolongan kepada kalian dengan harta, dengan benda, dan juga anak keturunan. Tuh Bu. Jadi kata Allah, kalau kita memperbanyak istighfar, fakultus taghfiru. Ya, kata Allah, perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah, yang maha pengampun. Niscaya dengan kamu memohon ampun itu, aku berikan rezeki yang melimpah dari langit berupa air hujan. Kemudian, aku berikan anak keturunan. Dan wabanin, wa amwali wabanin, aku berikan harta kepada kalian. Jadi usaha kalian maju. Gitu kan? Yang masalah yang kedua kan pengen maju usahanya ya. Aku berikan harta. Wabanin dan juga anak keturunan. Syaratnya berarti istighfar. Kenapa air itu sebagai simbol rizki? Saya pernah ceritakan, kalau hujan di luar, ibu keluar rumah nggak pakai payung. Hujan nggak Bu? Hujannya 10 menit. Berapa menit ibu bisa jibruk? Tahu jibruk? Jibruk itu bahasa kuyup Bu. Itu bahasa Jerman. 5 menit udah jibruk Bu. Ganti lagi Bu baju, keluar lagi. Gak nyampe 5 menit kayaknya Bu, kalau hujannya besar gitu. Bulak-balik ibu banjir ya, jibruk. Itu baru baju ibu. Itulah simbol rezeki dari Allah. Itu gak tertampung gitu Bu. Artinya berapapun kita ganti baju, kalau hujan itu turun, pasti akan basah kuyup. Kecuali ibu pakai apa? Pakai payung, pakai jas hujan. Ya, enggak ibu gak kena hujan. Cuman kecipratan doang bawahnya. Nah, kenapa kita rezeki itu kecipratan saja? Karena kita punya penghalang. Penghalangnya itu payung dan jas hujan. Payung itu atau jas hujan itu disebut dengan perisai. Perisai dari rezeki Allah yang begitu tertumpah tercurah kepada kita, yaitu dosa. Kenapa cuman kecipratan aja rezeki kita teh nggak tertumpah tercurah berlimpah, nggak ketampung karena kita banyak dosa. Cik ibu teh saya mah nggak zina, kan yang tahu mah kita dosa teh itu ya Bu, nggak menyakiti orang, nggak mukul orang. Dosa batin, dosa hati, marah, suka marah-marah ibu. Penghalang rezeki bukan? Perisai bukan? Perisai. Ibu jengkel, perisai rezeki. Ibu ngeluh, perisai juga itu. Itu teh jas hujan ibu. Jadi ibu kecipratan. Harusnya tertumpah tercurah rezeki itu kepada kita. Yursili sama alaikum midroro, kata Allah. Air itu tertumpah dari langit. Itu hakikatnya rezeki kita mengeluh, kurang deui. Saya juga suka begitu Bu, jangankan ibu. Masih begitu. Tapi kalau ngaji mah tahu pulang. Kalau nggak ngaji, stres. Ada yang bunuh diri, naudzubillah ya Bu. Ya Bu, ada yang kabur. Gitu ya, keluar dari masalah dia kabur. Kalau yang ngaji mah tahu jalan pulang. Kalau salah teh gitu ya Bu. Kan kita pasti bersalah ya Bu. Kadang ngeluh gitu. Tapi tahu jalan pulang. Kalau banyak mengeluh harus banyak. Nah, itulah untungnya kita ngaji. Tahu jalan pulang. Kalau tersesat teh
tahu jalan pulang gitu Bu kalau ngaji mah. Saya teh dosa, bener. Pantesan rezeki teh syarat, ternyata saya teh banyak dosa. Ibu sholat tobat, sholat hajat. Kalau ada orang tua, mohon ampun kepada orang tua. Kalau ada suami, kita istri, mohon ampun kepada suami. Gitu Ibu. Jangan suami nu salah. Suami deui nu salah. Apa sih? Kieu tak kieu, hayo bapak deui. Kurang ini kali usahanya. Coba kayak orang lain gitu kan. Nyalahkeun. Menyalahkan orang lain itu dosa, perisai juga sama. Ya, ternyata situ sudah jawabannya. Seperti air, kenapa filosofinya air? Karena itulah rezeki dari Allah. Saya bilang satu orang itu 1 miliar ada Ibu. Ya, kemarin kita sudah hitung berapa ratus juta. Itu baru ngitung apa? Darah, oksigen, air mata ya Bu. Tetes air mata, apalagi? Baru 2 ya? Itu ratusan juta Ibu. Belum ginjal, belum hati, liver, belum apa lagi, jantung. Ya kemarin belum dihitung. Satu orang tuh 1 miliar, ngeluweh ke Allah teh kita teh. Sakit sebab apa Bu? Allah deui disalahkeun. Makanan deui disalahkeun. Padahal kita yang salah. Bu, Nabi Adam keluar dari surga gara-gara siapa Bu? Karena iblis menggoda Adam itu nggak berhasil sebenarnya. Nggak berhasil Bu. Digodalah Hawa ya atuh gitu kan, dengan gayanya nggak apa-apa. Ternyata itu teh namanya pohon huldi. Padahal Allah nggak nyebut itu pohon huldi. Jangan mendekati pohon itu, kata Allah. Cek si iblis, tahu enggak kenapa Allah nggak boleh deketin pohon itu? Itu namanya pohon huldi. Huldi itu artinya kekal. Allah nggak mau kamu mendekati pohon itu supaya kamu nggak kekal. Itu kata si iblis Bu. Kalau kamu deketin pohon nanti kamu kekal di surga. Nah dirayulah ku Hawa teh Bu. Sampai akhirnya Nabi Adam mendekati pohon itu. Setelah tahu itu dosa, Allah memberikan peringatan. Kemudian kata Allah sesuai dengan konsekuensi. Kalau kamu melanggar berarti turun ke muka bumi. Nabi Adam nyalahin iblis enggak? Enggak. Nyalahin Hawa enggak? Doanya apa Nabi Adam? Sesungguhnya kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Watarhamna, sayangi kami. Lanakunana minal khosirin. Sesungguhnya kami menjadi orang yang rugi, kata Nabi Adam. 40 hari 40 malam Bu. Kita mah berdosa nggak pernah doa sama Allah 40 hari 40 malam kan? Hah? Pernah nggak Bu? Nabi Adam berdoa 40 hari 40 malam sama Allah. Nggak menyalahkan Hawa, nggak menyalahkan iblis. Saya yang sudah zolim itu ya Allah. Yang menyebabkan saya turun. Tapi hari ke-40 Allah terima taubatnya Nabi Adam. Tapi konsekuensi tetap berlaku. Kata Allah, kamu menjadi manusia yang aku terima taubatnya. Engkau orang yang baik, diterima. Tapi konsekuensi tetap berlaku. Turun kamu ke muka bumi. Kayak kita kan kalau berbuat dosa, tetap kan konsekuensinya ada ya Bu. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah sudah ampuni kita. Begitupun Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah ngajak. Misalnya ibu teh dakwah yo ngajak di komplek Bumi Pertiwi. Cek ibu teh ih hararese amatnya ngajakan orang Bumi Pertiwi teh. Saya mau pindah komplek we. Gitu. Mau ngajakan di sana mah kayaknya resep komplek itu mah. Ya, ngaji pindah we ibu teh. Nggak taunya sama aja. Lah, Nabi Yunus gitu Bu. Berdakwah di kampungnya nggak diterima. Cek Nabi Yunus pindah we. Nggak niat menolak dakwah Allah itu enggak. Mau menghindari dakwah Allah itu enggak.
mau nyari tempat lain karena ini mah rese, cek Nabi Yunus teh. Ditinggalkanlah mau nyari tempat lain. Tiba-tiba di badai yang besar, kapalnya oleng. Kata Nabi sendiri, Nabi Yunus, ini mah kelebihan penumpang. Harus ada yang terjun. Ini mah salah satunya. Ya udah diundi aja. Karena gak ada yang mau. Begitu diundi yang keluar Yunus. Diundi lagi yang keluar Yunus sampai 3 kali. Karena konsekuen kata Nabi Yunus, ya udahlah. Kalau memang ini sudah kehendak Allah, saya turun. Yang penting ada yang semua kalian selamat. Turun begitu loncat udah dimakan ikan. Apa yang terjadi? Ketika dimakan ikan, Nabi Yunus berusaha. Setiap mulut ikan terbuka, kejar. Begitu nelan lagi, kedorong lagi air masuk. Kejar lagi, ini belum tahu nih kesalahannya nih Bu. Masih pakai akal nih Bu. Kan kayak kita nih, saya nggak salah, berbuat lagi gitu ya. Gerugi lagi kan gitu Bu. Dan Nabi Yunus begitu, mulut ikan terbuka, kejar lagi gitu ya. Sampai akhirnya lelah badannya, kemudian dia diam di dalam perut, kemudian berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu. Kalau orang baca itu Ibu, tambah lagi ya Bu ya, 3 kali setiap sholat, insya Allah nggak kena sihir, nggak kena pelet, nggak kena apa, yang namanya ilmu-ilmu hitam. Baca doa itu Bu. Setiap pada sholat, sebelum tidur, keluar rumah, baca itu. Kalau saya sih pada sholat aja 3 kali gitu Bu. Pada sholat 3 kali, pada sholat 3 kali. Ya, setelah sholat. Baca itu Bu. 3 kali, 3 kali. Nah itulah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merenung, saya nggak boleh kali ya keluar dari negeri itu. Padahal saya bukan menghindari perintah Allah. Kata Nabi Yunus, tetap mencari kebaikan Bu. Tapi kata Allah jangan pergi. Kemudian terus mulut ikan terbuka, nggak berusaha lagi. Ya udahlah, saya terserah Allah saja. Makanan datang sendiri Bu, sama 40 hari itu. Nggak bergerak, hanya diam saja. Terus zikir itu. Setelah 40 hari, ternyata mulut ikan itu terbuka. Dan nggak nutup-nutup. Dan nggak ada air. Kata Nabi Yunus, ini apa jangan-jangan bukan di dalam laut, kok nggak ada air yang masuk. Keluarlah. Itu di kampungnya dia lagi. Ke Bumi Pertiwi lagi. Itu Bu, ibaratnya. Itu. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh sakitnya berapa tahun? Ada yang bilang 11 tahun, ada yang bilang 17 tahun. Kekayaannya habis. Nabi Ayub tuh nabi yang kaya. Istrinya banyak. Meninggalkan semua. Anaknya 10 meninggal semua Bu. Sampai akhirnya hidup belas kasihan orang lain, tinggal di pinggir sumur Nabi Ayub tuh. Supaya gampang ngambil air. Di sumur, panggil sumur Bu. Dikasih saung, isinya tinggal 1 yang bertahan. Nabi Ayub nggak pernah berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Ketika istrinya bilang kamu tuh kan Nabi Allah, minta sembuh. Kata Nabi Ayub apa? Malu. Baru 11 tahun. Ada yang bilang baru 17 tahun saya sakit. Nikmatnya udah begitu banyak. Saya malu sama Allah. Sampai akhirnya gak ada yang dijual. Begitu buka rambut, istrinya botak. Nabi Ayub marah. Lah, rambut kamu kemana? Kok kamu botak? Sudah tidak ada lagi yang bisa dijual di rumah ini. Kecuali rambut saya, kata istrinya. Akhirnya rambut inilah yang saya jual untuk makan kita. Baru Nabi Ayub nyelak. Makan roti yang dikasih istrinya, ternyata jual rambut. Dari situ, itu pun doanya nggak minta sembuh sama Allah. Doanya apa Bu? Robbi anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa kemalangan. Dan engkaulah maha baik di antara yang maha baik. Itu doanya Bu. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Nanti cari deh Ibu, doa Nabi Ayub catat. Doa Nabi Yunus catat. Doa Nabi Adam catat. Itu Bu. Akhirnya sembuh Ibu Nabi
Ayo, nggak minta sembuh, kita mau ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Ya Allah, sekiranya dengan sakit ini aku semakin dekat kepadamu, hamba ikhlas. Gitu Bu. Ibu sakit lutut, ikhlas. Ya Allah, terima kasih. Gitu. Jadi saya nggak jalan-jalan, wae. Gitu kan Bu. Coba kalau lututnya sehat, mesmes sayang jalan-jalan gitu ya. Jadi sudah cicing ya Bu. Jadi sekarang membanyak zikir. Terima kasih ya Allah gitu Bu. Ya, sudah yang terbaik. Kita sudah belajar la ilaha illallah, sudah belajar istighfar. Ya Bu, saya nggak pakai kacamata Bu. Kata saya, saya mah alhamdulillah nggak pakai kacamata. Tiba-tiba, kok macetnya nggak enak? Kok nggak enak? Nggak enak. Periksalah ke dokter. Akhirnya 1,5 plus. Oh nggak mau Ibu. Kalau nggak pakai kacamata, ah, pusing gitu ya. Mau apa lagi Bu? Nggak gitu. Ih kenapa ya mata saya jadi begini? Alhamdulillah, berarti saya menuju tua. OTW jelita jelang 50 tahun. Ya Bu, itu ternyata. Itu ya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu sudah Allah yang berkata istighfar, kata Allah. Kalau kamu pengen mendapatkan kelimpahan rezeki, punya anak, usaha kamu pengen maju, istighfar. Kata Allah. Di mana waktunya? Mustaghfiri nabil ashar. Itu sudah dikasih tahu waktunya, kata Allah. Tuh yang sebaik-baiknya istighfar itu adalah waktu sahur dari jam 4 sampai setengah 5. Perbanyak itu, nggak usah apa-apa yang dilakukan, Bu. Istighfar, weh, Bu, astagfirullah. Sampai dosa lahir, dosa batin, saya masih banyak dosa. Ya Allah, saya masih julid, saya masih ketus, saya masih ngeluh, masih komen, marah, iri. Saya, ya Allah, yang itu tuh. Ibu sholat duha, sholat taubat 2 rakaat, bacanya kulu sama Al-Kafirun, cukup, gampangan, Bu. Ibu hajatnya apa? Pengen kaya, pengen banyak uang, pengen tadi tuh keberlimpahan harta. Bilangnya gini aja Bu, kalau sekiranya hamba layak mendapatkan kebaikan dunia dan itu mengantarkan kebaikan saya ikhlas. Kalau enggak, jangan dikasih ya Allah. Itu aja mintanya, udah berat Ibu emang kalau harta. Bu, kalau Ibu kaya, nih Bu, yang pertama datang penyakit kepada Ibu adalah pelit, kikir, koret, medit. Nah, Ibu? Buntut kasiran, merengkel, merengese. Ada keluarga datang awalnya biasa. Jadi ibu rumahnya udah 3 lantai, mobilnya sudah Mercy 5 ngajajar. Ada saudara datang nginep, ibu naon? Jangan-jangan dia mau pinjam duit. Awalnya mah enggak. Kalau ibu jadi orang kaya, pertama kali dalam hati ibu akan hadir penyakit itu. Jadi pantas enggak ya Allah? Saya pantas enggak gitu Gitu Ibu. Ya. Sabda Rasulullah, hadis riwayat Ahmad, man aksarol istighfar ja'alallah min kulli hammin farajan wa min kulli doifin mahrojan wa rozaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, ya Bu, maka Allah akan menjadikan min kulli hammin farajan, jalan keluar dari kesulitan, kata Nabi. Wa min kulli doifin mahrojan, jalan keluar dari kesempitan. Tadi kesulitan, yang kedua jalan keluar dari kesempitan. Wa rozaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Bu, mau teu ujug-ujug ibu teh ngalamun hayang duremnya
jika na enak gitu ya Bu. Nggak lama kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya teh habis panen. Ini sedikit nyobain. Cek ibu tuh kumaha? Hah? Baru aja dalam pikiran. Tiba-tiba pengen segitu gitu Bu. Pengen langsung jelek. Atau kayak penghuni surga ya Bu gitu mah ya. Ting langsung ayah, ting langsung ayah. Ternyata bisa Ibu. Caranya apa? Istighfar. Oke Ibu, karena kalau memperbanyak istighfar itu jadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu, Bu, apa balasan dari Allah? Saya udah kasih tahu clue-nya. Menjadi kekasih Allah, nanti Allah balas kita apa? Jangankan minta, terbersit saja. Itu Bu, kuncinya ternyata ini. Jangankan minta, terbersit aja kata Allah, eta si hamba yang eta. Si hamba yang bubur kacang. Gerakeun tetanggana bikin bubur kacang. Jadi ibu teh banyak amat ya. Ternyata yang makan cuma sedikit. Oh, si ibu ini. Karena kita sering pengen bubur kacang juga gitu kan Bu. Tiba-tiba datang, Allah gerakan. Ya Bu. Pengen nasi liwet. Itu ngeliwet Bu. Cita-cita. Yang makan nasi padang apa? Yang lagi terkenal teh? Pagi sore. Tiba-tiba, "Cek, yuk makan." Gitu tahu. Hayang tak gitu. Min haitsu la yahtasibu. Banyak rezeki itu nanti, banyak istighfar itu nanti rezekinya tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Kan kita masuk tara yakin ya Bu, bener tuh, gitu kan? Berarti Ibu belum la ilaha illallah. Belum benar-benar cinta eta ka la ilaha illallah. Kalau Ibu masih bener teu nya. Praktekkeun we Bu. Praktekkeun sama Ibu dan enggak usah mikir. Kalau mau saya, praktekkan saja surat Nuh ini ya, dan jangan mikir. Kumaha Allah we iraha datangna. Ning teu datang. Tuh kumaha Allah we. Suka-suka Allah ngasihnya mau saat ini, mau minggu depan, mau tahun depan, terserah Allah. Itu we cek Ibu teh. Ya Bu. Nah, dicek lagi, pantas enggak gitu kan Bu? Ya Bu. Al-awamu yastaghfiru anil maksiyah wal khawasu yastaghfiru anil ghaflah. Ya Bu, kata ulama berkata, kalau orang awam nih, kita termasuk orang awam atau orang yang berilmu nih Bu? Orang awam membaca istighfar kalau dia berbuat maksiat. Kalau dia berbuat dosa baru istighfar, dia dosa baru istighfar, itu orang awam. Tapi orang yang berilmu, orang yang khusus, berarti orang yang punya ilmu Bu, dia beristighfar meskipun dia tidak berbuat dosa, dari kelalaian saja dia mohon ampun. Tadi teh Bu, Ibu sholat jam 2, lalai teh Bu. Istighfar teh Ibu. Bener. Ibu sholat azan, baru azan cek Ibu teh. Di masjid komat, baru komat. Terus Ibu teh masak, mau bikin kue. Lihat jam 1, cek Ibu non? Baru jam 1 masih ada waktu. Terus jam 2, nggak apa-apa, belum terlambat kan Bu? Istighfar nggak Ibu dari kelalaian tadi? Orang yang berilmu, dia akan mohon ampun kepada Allah, jangankan berbuat maksiat. Lalai saja kepada Allah, dia mohon ampun. Ibu mohon ampun tuh lalai. Ibu tuh sholat sunnah, lalai kan eta teh Bu. Mohon ampun tuh ke Allah. Kumaha hayang air ti langit tercurah tertumpah cenanya. Hayang jibruk kena rezeki. Cek lagi. Cek. Ya Bu, pengen tadi kebayang langsung celing ayah, tapi nggak pernah mohon ampun. Ibu bangun jam 1 pipis doang, mohon ampun tuh Bu.
lalai kan eta teh. Ya Bu, aya share sodako lewat. Si ibu teh, ini makan bagi yang mau, yang enggak juga enggak apa-apa. Dalam hati ibu, sedekah mah terserah. Eta teh lalai. Sampai kepada ibu itu tuh izin Allah. Mohon ampun teh anu kitu-kitu teh Bu, orang cerdas mah cek Nabi. Orang cerdas mah beristighfar dari hal-hal yang sifatnya lalai, jangankan dosa. Hari ini ibu nggak baca Quran, istighfar ke Allah, ya Allah punten, abdi ayeuna teu baca Quran. Dinten ieu teh ya Allah banyak tugas ngaturkeun anak, ternyata tahun ajaran baru misalnya ibu teh. Sampai kelelahan akhirnya ketiduran. Mohon ampun ya Allah, hari ini saya nggak baca Quran. Gitu Bu. Ada tetangga yang sakit, ibu teh sibuk nggak ini ya Allah. Pada ada kesempatan untuk amal soleh, nengok tetangga, saya enggak, itu mohon ampun ya Allah. Gitu Bu. Ya Bu. Kemudian dalam kitab Al-Minahus Saniyah disebutkan bahwa awalnya kecil, kemudian lama-lama menjadi besar. Maka tobat juga ada tingkatannya. Gitu Bu. Ada tobat tingkatannya. Yang pertama, tobat itu dari dosa besar. Yang pertama. Dalam kitab itu jadi istighfar juga atau tobat juga atau istighfar itu ada tingkatannya. Pertama, istighfar atau tobat dari dosa-dosa besar. Itu harus ditobatan. Ibu tahu kan? Dosa besar wajib tobat kan? Ibu suka nggak tobat dari dosa besar? Pasti. Ya, pasti. Kita kalau punya dosa besar, tobat. Ya Bu. Yang kedua, tobat dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil apa Bu? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, kalau sudah ditobatkan, lama-lama dosa itu menjadi besar. Jadi tobat dari dosa-dosa kecil kita. Yang ketiga, tobat dari perkara yang tidak disukai. Contohnya, makruh gitu Bu. Sesuatu yang kita tidak suka. Pernah nggak kita menghina makanan gitu ya Bu? Mencela makanan, ya pernah kan? Nggak sesuai dengan kita, nggak suka, terus kita apa? Ih naon sih ieu teh gitu ya. Atau kita makan lihat duren, eta penyebab darah tinggi gitu. Ya nggak suka, akhirnya kita mencela. Nah itu tobat Bu. Bertobat dari hal-hal yang tidak kita sukai. Tetangga kita nggak suka gitu. Ih sebel dengan tetangga itu. Harus tobat Bu. Bertobat dengan sesuatu yang kita tidak suka. Ya Bu, kan suami suka tuh Bu. Kunaon suami tersiga kieu. Tobat Bu. Yang keempat, tobat dari perkara yang menyimpang dari keutamaan. Bertobat dari sesuatu yang menyimpang dari yang utama atau yang memiliki keutamaan. Contohnya apa Bu? Utama kalau kita nguap itu tutup mulut atau tidak? Ibu kalau nguap suka tutup mulut gak? Benar. Kadang mah gitu. Enakan Bu ya? Enakan kayak gitu teh Bu. Ya, nguap bari. Nah, itu adalah menyimpang dari yang seharusnya. Karena Rasulullah mencontohkan kalau kita nguap, tutup. Nah, ini pernah nggak tobat dari itu, Ibu? Nguap dari helai itu ditutup. Pernah nggak, Bu? Ya Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Pernah nggak, Bu? Ibu minum pakai tangan kiri? Atau berdiri? Sering?
Sering. Minta tobat nggak ke Allah? Harus Bu. Di sini di kitab Al-Minahus Saniyah ini Bu, ya harus Bu. Dari tobat yang menyimpang, harusnya begitu, tidak. Ibu apalagi masuk kaki kiri ke masjid, pernah? Udah tahu gak Bu masuk masjid pakai apa? Ah. Masuk kamar mandi kaki Ibu masuk ke kanan pernah? Pernah tobat Bu? Jangan tidak mohon ampun dari hal-hal sepele. Ternyata dalam kitab itu bisa jadi penghalang rezeki. Mohon ampun dari sesuatu yang memiliki keutamaan. Kita menyimpang nak, gitu Bu. Kita menyimpang. Masuk masjid kaki kiri atau tuh baca doa. Masuk kamar mandi nggak baca doa. Tidur nggak baca doa. Makan nggak baca doa. Nah itu teh menyimpang Bu. Sesuatu yang memiliki keutamaan. Tidur sebelah kiri, kata Nabi, apa maliknya? Sebelah kanan sering nggak? Mohon ampun nggak Bu? Nah gitu ya. Awalnya yang penting dari kanan, terserah. Kalau tidur mah nggak tahu kita ya. Ya awalnya ke kanan. Kalau begitu sadar udah ke kiri ya itu mah. Yang kelima, tobat dari punya prasangka. Ayo. Punya prasangka kepada orang yang baik. Punya prasangka buruk kepada orang yang baik. Ibu punten suka mencela ulama? Suka Bu? Kalau ada ulama yang tidak sesuai dengan kita, terus kita cela, suka? Piraku. Ya Bu, kadang kita suka komen kan? Ustadz itu nggak sama. Atau membanding-bandingkan Ustadz, Ibu suka? Ibu ratu mah teh enakeun ceramah mah. Enakeun mah Ustadz ini suka Ibu? Eta teh dosa. Nggak boleh Ibu. Ya, karena itu tuh punya prasangka buruk kepada orang yang baik itu nggak boleh. Si Ibu eta mah rajin hayang ka film. Nggak boleh Ibu. Si eta mah rajin. Sok alim. Tong Ibu. Tahu tuh. Ay nama dia mah sarinya. Dulu mahnya. Nggak usah Ibu diungkit-ungkit masa lalu. Semua punya keburukan. Kalau kita dibuka sama Allah, aib kita mau nggak? Mungkin kayaknya malu ya. Saya kalau ngelihat anak mahasiswa pakai jeans gitu Bu, saya dulu ngalamin mahasiswa pakai jeans. Kadang kita suka, kita teh budak si Ibu eta mah kuliah teh mending ketat. Ngalaman teh Ibu? Si Ibu itu mah ya, mending gitu. Gak usah, kita juga dulu kayak begitu. Doakan saja Ibu kalau ada yang kayak begitu. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat dia berubah. Gitu aja Bu. Semakin baik. Jangan, kan dia mah sekarang dulu mah ya, tahu enggak? Nggak boleh Ibu mencela punya prasangka buruk kepada orang yang baik. Sekarang baik itu, jangan diungkit-ungkit masa lalunya. Dosa istighfar Bu. Ibu pernah komen kayak begitu. Ya Bu. Terus selanjutnya yang keberapa? Keenam. Tobat dari dia tobat dari merasa dirinya sudah baik. Ayo, cek Ibu teh saya mah ke majelis. Ada tetangga yang ke majelis, kumaha cek Ibu teh? Si eta mah mani kedul gitu ya Bu. Merasa diri kita baik, tobat Ibu. Ngaji saya teh ningan udah bagus ya gitu. Ari surga jigana. Merasa lebih baik Ibu itu harus tobat. Merasa Ibu sudah soleha, merasa Ibu sudah jadi istri yang baik. Coba tanya si bapak, cek Ibu udah baik, cek si bapak teh boro-boro. Karena yang tahu tuh orang lain ya Bu.
Pernah nggak tobat ibu merasa jadi ibu solehah? Atau lebih baik ke tetangga ibu, si ibu eta mah ini tara ka masjid. Karena kita sudah menjadi ke masjid gitu. Pernah nggak bu? Pasti udah merasa lebih baik. Saya merajin ke majelis. Ada perasaan begitu? Ada. Tobat nggak ibu? Tobat. Harus tobat bu. Merasa menjadi diri lebih baik daripada orang lain, harus tobat. Yang ketujuh, tadi merasa diri lebih baik, ya bu. Yang ketujuh, bertobat dari dia menjadi diri yang sudah benar-benar tobat. Itu juga tobat bu. Kalau tadi merasa baik, kalau yang ketujuh merasa diri sudah ahli taubat. Saya mah selalu tobat tiap hari, gitu bu. Jangan juga gitu bu. Kalau ibu sudah jadi ahli taubat, jangan merasa paling bersih gitu. Biasa we, yang namanya sholat taubat tuh anggap biasa. Karena kita mah sering berbuat dosa, gitu. Ya bu. Jadi jangan merasa sudah ahli taubat, sudah bersih dosa kita, enggak. Jangan bu. Terus yang kedelapan, tobat dari punya niat yang Allah tidak ridho. Niat bu, karak niat ya bu. Can melakukan. Niat dari sesuatu yang Allah tidak akan ridho. Contohnya apa? Misalnya bercerai. Ya bu, cerai kan boleh ya. Allah kan memperbolehkan cerai. Tapi ibu pernah gak niat, misalnya teh, saya pengen cerai sama suami saya, dalam hati aja. Pernah nggak saking kesalnya ibu sama suami sehingga punya niat pengen bercerai gitu? Pernah nggak bu? Ya. Niat saja nggak boleh. Atau misalnya, naudzubillah, niat selingkuh. Niat nih baru niat. Iya lagi tren bu. Lagi tren. Niat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Punya niat yang Allah tidak ridho aja, ibu harus. Kalau saya begini, Allah yang standarnya Allah nggak ridho, ibu tobat gitu ya. Nah itu yang kedelapan. Punya niat tidak baik saja, gitu ya bu. Yang kesembilan, tobat dari waktu-waktu yang lupa kita kepada Allah. Tobat dari waktu-waktu yang membuat kita lupa kepada Allah. Gitu bu. Jadi sekejap juga kita lupa kepada Allah, ya bu, lalai gitu ya. Mohon ampun. Tadi tuh kayak nggak baca Quran, ya bu. Hal-hal yang membuat kita terlena. Apa sih bu yang membuat kita terlena? Buka WA ya, HP. Itu bisa melenakan kita. Hari baca Quran 5 menit, ngantuk. Baca WA sejam 2 jam, kuat. Pernah tobat ibu dari itu? Nonton sinetron minimal berapa jam? Sejam. Nonton drakor, Netflix berapa jam? Biasa aja. Tapi sholat mending asa buru-buru, kudu pengen beres-beres. Ya bu, itu sekejap saja kita lalai kepada Allah, mohon ampun. Ya Allah, ampuni kelalaian saya meskipun sekejap kepada Engkau tadi bu. Jadi bu baca sekalian bu, baca ayat 9 itu bu. Dosa besar saya kepada orang tua, ibu sebutkan. Dosa kecil saya kepada ini, dosa membenci apa yang tidak disukai, dosa kepada ini. Bayangkan bu, istighfar itu saya sering nguap, kadang nggak ditutup, masuk ke yang kebaikan pakai kaki kiri, padahal saya tahu. Itu bu, ibu tobatah. Makanya istighfarnya setengah jam. Bukan astagfirullah, bukan bu. Tapi lenyepan.
Apa melenyepan teh, Bu? Nah, resapi dosa-dosa ini teh ada nggak? Ada tuh, Bu? Sadayana ayat tuh. Iya, sambil menghisab diri. Hasibu qoblaan tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab. Jadi ibu ingat-ingat 9 poin ini. Saya masih suka prasangka buruk kepada orang baik, ulama, guru-guru. Itu, Bu. Ya, 9 ini. Nah, hakikat tobat itu adalah memperbaiki dari kesalahan. Catat, Bu. Hakikat kita bertobat itu untuk apa? Memperbaiki dari kesalahan. Boleh koma ya. Kemudian membersihkan diri dari segala kotoran. Kotoran teh dosa-dosa, Bu. Tadi kesalahan, kotoran. Kemudian membersihkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Tobat itu, Bu. Jadi tobat yang kita lakukan itu tadi, Bu, dari dosa dan kesalahan, membersihkan dari segala kotoran, membersihkan dari perbuatan keji dan munkar. Itu, Bu. Kemudian tobat juga tidak hanya sekedar kita mohon ampun saja kepada Allah, tapi barengi ketika kita bertobat harus dibarengi dengan 2 hal. Jadi tobat itu diterima atau tidaknya kalau kita dibarengi dengan 2 hal. Apa itu? Yang pertama, tidak mengulangi lagi kesalahan itu atau berusaha mengurangi, ya, Bu. Kalau ibu nggak semuanya bisa dilakukan, tidak mengulangi lah minimal. Nguapnya ditutup, ya, Bu. Tidak mengulangi kesalahan lagi. Terus kemudian barengi dengan amal soleh, sedekah, gitu ya, Bu ya. Kemudian amal soleh aja, Bu. Ya, Bu. Itu yang pertama, itu yang kedua. Jadi tobat itu harus dibarengi dengan 2 hal, apa, Bu? Tidak mengulangi, berjanji kepada Allah tidak mengulangi kesalahan. Yang kedua, barengi dengan amal soleh. Kalau kita sudah baik ya, jadi tadi tuh, Bu, ya, barengi dengan amal soleh, sholat qobliyah badiahnya, jangan ditinggalkan. Jangan ya Allah ampuni lalai, tapi nggak dirubah. Bangun jam 1, maaf ya Allah tadi nggak tahajud, pada saat dibangun jam 1, barengi sama ibu, sholat 2 rakaat tidur deh gitu, Bu. Nah, nesena bangun jam 1, ibu tuh masih jam 1. Sholat teh, Bu, 2 rakaat tahajud. Tapi ibu ngantuk lagi tidur. Kalau masih bisa, sholat lagi gitu, Bu. Kan jadi hilang tuh ngantuknya. Gitu ya. Kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa, sholat aja 2 rakaat, tidur lagi gitu, Bu. Berarti kesempatan itu memang Allah membangunkan kita. Surat Yasin ayat 26-27. Kilad hulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal mukromin. Kata Allah apa? Masuklah kalian kepada surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Apa, Bu? Artinya? Bagi kaum yang mengetahui. Bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal mukromin. Bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan pengampunan kepadaku dan sudah mengangkat aku menjadi manusia yang dimuliakan. Itu, Bu. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, ya, Bu, maka janji Allah apa, Bu? Mengangkat derajat kita menjadi manusia yang dimuliakan. Terus kata Allah apa? Kilad hulil jannah. Terus apa? Masuk kalian ke surga. Gitu, Bu.
Baru itu kuncinya. Kalau sudah mohon ampun kepada Allah ya Bu, syaratnya tadi 9, taubatan dari segala 9 tadi perkara ya Bu, barengi dengan amal soleh dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa ya. Kata Allah apa? Qila dkhulil jannah. Kalau begitu masuk kamu ke surga. Jadi istighfar itu bisa mengantarkan kita ke surga asal kita tahu caranya. La ilaha illallah bisa mengantarkan kita ke surga kalau kita tahu syarat ketentuannya. Begitu Bu. Sabda Rasul yang terakhir, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, ikuti segala perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik untuk menghapuskan dosa keburukan itu. Kata Nabi begitu. Jadi ikuti nih dosa-dosa buruk kita dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapuskan. Jadi dengan sendirinya, kalau ibu nggak sempat taubat, ibu berbuat kebaikan, maka dengan sendirinya kata Nabi apa? Menghapuskan dosa-dosa buruk kita. Tuh Bu, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini bisa mengambil hikmah dari makna istighfar dan kita bisa mendalami makna istighfar yang begitu luar biasa dan kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah yang ajaib gitu Bu. Dengan istighfar asal kita bisa memperlakukannya atau bisa mengikutinya. Karena syaratnya ternyata banyak. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar, saling mengingatkan ya Bu. Dari hal ini bisa membersihkan terutama batin-batin kita ya. Batin kita dari segala keburukan yang Allah memang tidak suka. Dan Allah memang memandang kita. Allah tidak butuh penghambaan Bu dari kita. Penyembahan gak butuh Allah. Tetap Allah akan berbuat baik kepada kita. Hanya kita pantas tidak mendapatkan kebaikan gitu. Malu kayaknya kalau kita kebaikan Allah begitu banyak berikan kepada kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh gitu kepada Allah. Karena tujuan hidup kita ternyata bukan surga, tapi apa? Bertemu dengan Allah pada akhirnya. Karena surga itu di dunia juga ada. Ya Bu, jangankan nunggu di akhirat, di dunia aja ada. Neraka juga ada di dunia. Sok Bu, neraka tuh apa? Keburukan, kebencian. Tadi neraka Bu. Sempit hati, ya, marah itu neraka. Surga itu apa? Kedamaian, ketentraman, kasih sayang. Ciptakan itu di dunia. Kalau kita mau masuk surga, maka kata Nabi, adunya majru'atul akhirat. Dunia itu gambaran akhirat kita. Kalau ibu di dunia banyak keburukan, banyak kesedihan, banyak nerakanya, maka pulang kita kemana? Ke neraka. Kalau kita pengen surga penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ciptakan dunia itu seperti surga. Penuh kasih sayang, memaafkan kesalahan orang lain, tidak benci, tidak iri, tidak kecewa. Itu surga Ibu. Jadi kita layak untuk bertemu dengan Allah. Itu ya. Itu saja mungkin kajian kita hari ini. Mudah-mudahan dari pelajaran Imam Ahmad bin Hambal ya Bu, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Si tukang roti saja ya Bu, doanya dikabulkan semuanya. Doa seorang ibu yang tinggal di gunung dengan istighfar dikabulkan. Imam Hasan Basri kedatangan 3 muridnya, solusinya juga diberikan dengan istighfar. Cuman langkah-langkahnya yang harus kita ikutin supaya sempurna istighfar kita kepada Allah. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa ada perubahan dalam diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah apabila di dalam majelis ini kita ada niat buruk, ada sesuatu yang buruk, maka kita mohon ampun, mumpung kita dalam majelis. Kalau kita punya kebaikan, hadir di majelis ini mudah-mudahan bisa membersihkan dari
dosa tadi, keburukan tadi, dengan kita hadir di majlis. Karena majlis adalah tempat dikabulkannya segala doa kita oleh Allah. Langsung tutup aja ya. Nah, mari kita langsung tutup pertemuan kita, atau tidak ada bertanya? Langsung doa aja ya, karena sudah siang. Kita mohon ampun kepada Allah dengan mengangkatkan kedua tangan. Kita mohon ampun sekali lagi karena kita adalah hamba pendosa, hamba yang selalu mengulang lagi kesalahan-kesalahan. Maka kehadirnya kita di majlis, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, dosa-dosa besar kita, dosa kecil, dosa sengaja maupun yang tidak sengaja. Dosa kita pernah menyakiti orang-orang yang baik menurut Allah, maka kita mohon ampun dosa kita kepada suami, kepada anak kita, kepada tetangga kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, menyehatkan tubuh kita disebabkan sakit kita karena kesalahan kita. Apabila ada keluarga yang sakit, kita mohonkan ampun. Mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita bisa menyembuhkan atau bisa memberikan pengabulan doa kita kepada Allah untuk doa-doa orang-orang yang kita sayangi. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'arfi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbi anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.